Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 211013112007. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai website yang saya kembangkan di WordPress. Jadi website yang saya kembangkan ini tuh adalah website berbasis komunitas dengan nama Galeri Kuas. Nah, website Galeri Kuas ini itu membahas mengenai pengetahuan ataupun info terkait dunia lukis atau lukisan. Langsung saja saya akan menjelaskan halaman websitenya. Jadi yang pertama itu kita akan masuk ke halaman home. Jadi kita ketika membuka website tersebut kita akan langsung diarahkan ke halaman home. Nah, di halaman home ini itu terdapat beberapa menu di bagian upper. Yang pertama itu ada home, yang kedua itu ada komunitas, yang ketiga ada about, yang keempat ada kelas lukis, yang kelima ada seputar lukisan, yang keenam ada karya komunitas, dan yang terakhir itu ada kontak. Nah, mungkin kita akan masuk ke setiap menu-menu yang ada di dalam webbar, dan juga kita akan membahas mengenai konten dan fitur apa saja yang ada di dalamnya. Jadi kita langsung ke halaman home. Itu halaman sudah ditampilkan di sini. Lalu kita ke halaman komunitas. Jadi halaman komunitas itu ada info mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komunitas Galeri Kuas. Yang pertama itu ada Fountain Class. Nah, Fountain Class itu adalah kelas-kelas yang disediakan oleh komunitas kami. Yang pertama itu ada Kinder Class, Oil Painting Class, Acrylic Class, Realism, Watercolor, dan itu juga Digital Painting Class. Di kita masuk ke halaman Kinder Class ini. Nah, di halaman Kinder Class itu nanti terdapat sebuah konten mengenai penjelasan tentang kelas yang dapat diambil oleh pengguna atau pengunjung. Lalu terdapat sebuah fitur, yaitu fitur form pendaftaran. Nah, pengguna atau pengunjung itu dapat mendaftarkan dirinya jika tertarik untuk mengikuti kelas tersebut. Ketika form sudah diisi, lalu kita mengklik daftar, nanti datanya akan masuk ke halaman admin, dan untuk info selanjutnya itu akan dikabarkan melalui surel atau email pendaftar. Nah, selanjutnya itu kembali ke halaman komunitas, ada bagian find the event. Nah, find the event itu terkait event-event apa saja yang diadakan oleh komunitas Galeri Kuas. Misalnya di dalam halaman find the event ini terdapat info mengenai event apa saja yang diadakan oleh komunitas Galeri Kuas. Nah, event ini itu menampilkan nama eventnya, waktu, tanggal, dan juga lokasi. Nah, kembali ke halaman komunitas. Yang terakhir itu ada mengenai painting camp. Painting camp itu berisi tentang info terkait camp yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh komunitas Galeri Kuas. Selanjutnya kita ke halaman about. Itu umum, halaman about umum seperti biasa, yaitu tentang website yang dibuat. Lalu ada kelas lukis. Nah, kelas lukis ini tuh isinya kurang lebih sama dengan halaman Fountain Class. Itu mengenai kelas lukis, apa saja kelas yang disediakan, dan juga nanti ada tentang sedikit tentang mengenai kelasnya, dan juga form pendaftaran, sama isinya. Lalu selanjutnya itu ada seputar lukisan. Seputar lukisan ini tuh terkait artikel-artikel apa saja yang ada di dalam website yang dikembangkan atau yang dibuat. Nah, misalnya kita di sini masuk ke halaman salah satu website. Nah, nanti ada tentang siapa yang membuatnya, kapan dibuat, lalu judul, ada gambar, dan juga isi terkait artikel yang dikunjungi. Nah, di bagian bawah juga ada komentar. Lalu di bagian kanan halaman artikel itu terdapat sidebar yang berisikan ada pertama search bar, lalu ada daftar laman, yang ketiga juga terkait artikel terbaru. Nah, kita dapat menuju ke halaman artikel lain melalui sidebar artikel terbaru tersebut. Misalnya ke halaman lukisan di Museum Belanda karya Rembrandt. Kita akan ditujukan ke halaman terkait. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menu karya komunitas. Itu isi kontennya itu mengenai karya-karya apa saja yang dari komunitas Galeri Lukis. Nah, di sini juga terdapat fitur, yaitu para pengguna atau pengunjung itu dapat menguploadkan karyanya ke komunitas kami untuk secara eksklusif ditampilkan di halaman website kami. Lalu nanti ini akan masuk ke halaman admin, nanti akan di approve oleh adminnya dulu, lalu
akan ditambahkan ke halaman Our Community Art ini. Yang terakhir itu ada halaman kontak. Nah, di halaman kontak itu mengenai mana saja pengguna atau pengunjung itu dapat menghubungi kami. Nah, itu mungkin sedikit terkait penjelasan mengenai halaman websitenya. Kita akan melanjutkannya ke bagian template dan plugin apa saja yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan sebuah template atau tampilan dari Astra. Nah, ketika kita memasang atau ketika kita mengaktifkan template tersebut, itu secara otomatis nanti kita akan terpasang juga sebuah plugin Astra atau plugin yang terkait dengan template yang kita pakai, itu plugin bawaan. Lalu selanjutnya tampilan template ini itu saya kembangkan, jadi bukan dikembangkan sendiri, melainkan itu dikembangkan dari yang sudah ada. Lalu selanjutnya itu kita membahas mengenai plugin. Nah, di dalam plugin itu saya menggunakan beberapa plugin. Yang pertama itu ada Forminator. Nah, Forminator itu terkait dengan form yang ada di halaman kelas-kelas tersebut. Jadi pengguna ketika mengisikan form tersebut itu datanya akan masuk ke dalam halaman plugin Forminator. Nah, di sini dapat kita lihat ada satu active module atau ada form yang sedang aktif, yaitu dengan nama pendaftaran, dan juga di sini kita dapat melihat statistik dari form tersebut. Selanjutnya ada plugin salin dan hapus post. Jadi plugin salin dan hapus post ini itu plugin yang simpel, plugin yang dapat kita gunakan untuk menyalin post yang telah ada di halaman post kita. Jadi misalnya di sini kita dapat menggunakannya dengan cara kita akan mengcopy atau mensalin salah satu halaman post yang ada di website tersebut, misalnya halaman lukisan Renaissance. Kita dapat mengklik salin, lalu halaman tersebut akan tersalin. Nah, selanjutnya itu ada plugin Smart Slider Simple. Plugin Smart Slider itu untuk menampilkan foto berupa slider. Nah, selanjutnya ada WordPress File Upload, itu terkait mengenai halaman karya komunitas. Tadi ada bagian tentang mengupload file atau mengupload karya. Nah, itu menggunakan plugin WordPress File Upload tadi. Nanti akan masuk ke halaman pluginnya mengenai file, nama filenya apa, lalu kapan diupload, siapa yang mengupload, dan juga propertinya apa saja. Selanjutnya ada plugin WP Event Manager, itu terkait halaman event atau pending event tadi. Namun event-event tersebut hanya dapat di-post atau hanya dapat ditambahkan oleh admin, karena event itu hanya diadakan oleh komunitas tersebut. Nah, kita dapat menambahkannya di bagian Event Manager atau halaman plugin Event Manager dengan bagian tambah baru. Selanjutnya ada plugin WP TAO, itu mengenai statistik dari halaman web kita. Jadi di sini ada page views-nya ada berapa, visitors-nya ada berapa, lalu ada loginnya ada berapa, ada juga recently identified-nya berapa. Nah, plugin selanjutnya itu ada plugin yang umum digunakan oleh para pengembang website di WordPress, yaitu Yoast SEO atau Search Engine Optimizer. Yoast SEO itu terkait bagaimana website kita dapat dioptimasi. Nah, mungkin itu saja plugin dan tampilan yang digunakan. Jadi seluruh plugin dan juga tampilan yang saya gunakan di sini itu bukan saya buat sendiri atau bukan dikembangkan sendiri, melainkan mengcustomize tampilan dan juga plugin yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai halaman web yang saya buat di WordPress. Sekian dari saya, terima kasih.